Sintayong dipecat oleh timnas Indonesia yang mengakhiri masa pelatihannya di timnas Indonesia. Dan begini reaksi supporter Indonesia. Orang-orang masih penasaran kenapa alasan Sintayong dipecat. Dan ada beberapa komentar yang menarik. Masa iya sih gara-gara kalah AFF dipecat, nggak ada lihat perjuangan STY bawa timnas sampai sejauh ini? Kalau misalkan out, berarti PSSI harus ngasih jaminan kalau pelatih baru bisa ngebawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini menarik nih. Ada juga yang pro, gak usah lebay deh. Ini keputusan PSSI, gak usah bantah. Kita support dia terus sepak bola Indonesia. Gue setuju kalau misalkan memang positif kayak gini. Tapi, dan kabar ya Sintayong itu bahkan sampai 10 kali dapat tawaran di tempat lain untuk melatih, tapi dia tetap stay melatih Indonesia kurang lebih selama 4 tahun ini. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin ya kita lihat segitu cintanya dia sama kita. Dia bukan warga negara Indonesia, tapi dia akan menjadi sejarah bagi Indonesia, terutama persepak bolaan yang bisa membawa Indonesia ataupun Garuda sampai sejauh ini. Jadi sekarang kita banjirin kolom komentar ucapan terima kasih buat Sintayong. Semoga kedepannya beliau bisa jadi pelatih yang lebih baik lagi, dan sampai ketemu di pertandingan selanjutnya di negara yang mungkin dia bakal latih dan melawan anak-anak yang pernah dia latih di Indonesia. Terima kasih coach, dan kasih ucapan terima kasih kalian di kolom komentar. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau coach Shin latih negara lain bisa lawan kembali Indonesia itu. STY dipecat, saya sih lebih percaya Erick Thohir daripada percaya ke para pandit bola, begitu loh. Bukannya saya nggak sedih ditinggal STY, ya sama aja sedih ya kan, karena kita udah bersama STY sekian tahun dan berhasil membangun timnas sampai di titik ini, begitu loh. Cuma masalahnya kan makin kesini nih para pandit bola semenjak dipecatnya STY banyak yang menghajar Erick Thohir, begitu loh. Nah, saya sebagai kasual timnas nih ya, bukan sebagai ultras timnas, lebih percaya Erick Thohir. Masalahnya itu para pandit bola, apakah mereka prestasinya pernah memajukan misalkan klub lokal gitu loh, ataupun klub Tarkam, pernah bawa juara klub Tarkam nggak, begitu loh. Ya jauh banget lah dengan Erick Thohir yang pernah bawa maju Inter Milan. Otomatis keputusannya bukan pertimbangan ecek-ecek, begitu loh. Ini pertimbangannya matang, begitu loh, dengan pengalaman dia yang sudah mendunia itu. Udahlah, dukung timnas aja, nggak usah hujat sana hujat sini. Ini bikin masalah baru nanti, ya kan? Intinya dukung timnas itu saja. Katanya CV-nya bagus Pak Erick, kenapa yang datang malah legend decul? Pas interview tadi ente ngejelasin kalau pelatih ini pelatih yang berdedikasi, mau datang walaupun hari Natal. Ya gimana nggak mau datang, ya dia butuh kerja gitu. Udah nganggur kelamaan, nggak ada prestasi. Di Kurakau cuma 1 tahun pelatih Curacao. Sebagai pelatih hampir nggak ada prestasi gini. Ini orang cuma bisa bahasa Belanda. Ya mending ngambil Ten Hag lah. Berita tergempar hari ini, jurulatih timnas Indonesia Sintayong telah pun dipecat oleh PSSI pada hari ini. Ini adalah satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, lagi-lagi untuk fans Indonesia. Jom kita bahas sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang nakkan update konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dan tekan mantap cuy. Secara jujurnya saya langsung tak faham kenapa pemecatan ni berlaku. Sebab Indonesia sekarang berada di landasan yang tepat untuk pergi ke Piala Dunia. Indonesia di landasan yang tepat untuk pergi ke round keempat. Guys, Indonesia bukan dekat tempat last, bukan dekat second last. Sekarang ni diorang dekat tempat ketiga dalam grup, dan itu semua antara faktor terbesarnya adalah kerana didikan coach Shin Tae-yong yang tiba-tiba kena pecat hari ini. Kalau korang ingatlah, Indonesia zaman sebelum Shin Tae-yong ni datang teruk, hauk kan, main gameplay tak ada, kualiti memang tak apa-apa, pemain-pemain pun tak apa-apa. Tapi lepas Shin Tae-yong ni datang, bukan setakat dia membangunkan bola sepak Indonesia ni, malah dia menggunakan player-player muda, okey, player-player bawah 23. Sebab tu Indonesia ni dekat Piala Asia bawah 23 pun perform, dekat yang peringkat senior pun perform juga. Itu semua antara faktor terbesarnya adalah decision Shin Tae-yong tu sendiri. So saya memang langsung tak faham, tapi kalau kita nak pandang dari sudut yang lain, mungkin PSSI tidak nampak Shin Tae-yong ni sebagai coach yang betul-betul berkualiti, betul-betul berkaliber untuk bawa timnas Indonesia. Even penyokong-penyokong Indonesia sendiri bukan semua sokong Shin Tae-yong. Saya tahu ada yang tak suka, ada yang cakap gameplay Shin Tae-yong ni defensif, main play safe, tak best. Ada je yang cakap Shin Tae-yong tak ni. Tapi bagi saya majoriti akan cakap
Shin Tae-yong adalah a very good coach kan. Tapi lepas Kim Pang-gon kena pecat ni, siapa pula nak menggantikan dia? Jose Mourinho ke? Pep Guardiola ke? Ataupun Shin Tae-yong? Tapi itulah ceritanya, hakikatnya Shin Tae-yong telah pun dipecat. Bagi saya kalau betul lah nak pecat, lebih baik pecat selepas World Cup qualifier tu tamat. Okay, selepas kita tahu Indonesia lepas ke tidak kan. Ini lepas pun tak tahu, lepas ni ada match lagi, sempat ke tidak coach tu nak ada build chemistry dengan pemain-pemain, itu semua lantak dia orang lah. Okey, itu saja update dan pendapat daripada saya sendiri. Kalau korang minat konten-konten bola sepak, nak support Wibro, boleh tekan butang follow. Ya, intinya terima kasih Coach Shin, dan kita sambut si Patrick Kluivert tadi sudah diperkenalkan secara resmi dan datang dengan Danny Lansat itu. Kita belum lihat Alex Pastor ya, tapi sudah diperkenalkan, ayo kita dukung mereka. Itu saja, gengs. Halo, ada kabar terhangat, terpanas, dan pasti menjadi kabar terheboh. Hari ini 5 Januari 2025 katanya ada rapat khusus yang membahas nasib Shin Tae-yong. Kabar ini dibenarkan oleh salah satu exco PSSI di salah satu akun Instagramnya. Nah, kalau rapat itu memutuskan Shin Tae-yong dipecat dari jabatan sebagai pelatih timnas, ini tidak hanya keputusan terkonyol di tahun 2025, tapi ini kado terburuk bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa ini, bagi merah putih kita, dan bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Karena kita tahu persis prestasi luar biasa telah ditorehkan oleh timnas Indonesia sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Ayo, jika sependapat dengan saya untuk memberikan dukungan dan mempertahankan Shin Tae-yong, silahkan berikan dukungan di kolom komentar Facebook, Instagram, dan TikTok saya, serta bagikan video ini kepada semua pihak. Ya, walaupun ada yang bilang apa hebatnya STY, tapi saya pikir ada satu bukti yang bisa menguatkan statement kita selama ini bahwa di bawah tangannya STY, timnas Indonesia banyak sekali mengalami kemajuan. Salah satunya adalah Golden Visa. Kenapa STY dapat Golden Visa dan satu-satunya orang yang dapat Golden Visa di Indonesia? Kenapa dia dapat? Karena pemerintah Indonesia waktu itu masih Presiden Jokowi menganggap bahwa Shin Tae-yong punya jasa besar untuk timnas Indonesia atau untuk negara kita. Bahwa dengan adanya STY di negara ini, sepak bola kita itu mengalami perubahan atau mengalami kemajuan. Makanya pemerintah Indonesia waktu itu yang masih dijabat sama Pak Presiden Jokowi waktu itu tidak segan-segan kasih Golden Visa ke STY. Nah, itu menurut saya salah satu bukti bahwa STY berprestasi di negara ini. Kalau dia tidak berprestasi, kalau seperti yang kebanyakan ya, ada juga orang yang bilang bahwa STY membawa perpecahan segala macam. Saya pikir ya buktinya sudah ada bahwa STY diberikan Golden Visa oleh pemerintah, dan itu salah satu bukti yang menguatkan kita semua bahwa STY punya prestasi yang luar biasa di negara kita ini. Oke, Coach Shin Tae-yong resmi dipecat. Gua sebagai perwakilan pendukung timnas meminta timnas Indonesia wajib lolos Piala Dunia. Nggak ada alasan apapun, nggak ada alasan pelatih baru butuh waktu, nggak ada. Ini kenapa salah kalian kan? Waktu mepet gini tiba-tiba ganti pelatih. Nah, kalaupun nanti sudah kalah, akhirnya nggak lolos Piala Dunia, ganti aja pelatihnya pakai pelatih lumba-lumba dah. Biar nanti tuh rapel setrik latihan lompat-lompat di lingkaran api. Pelatih kipernya ganti aja pakai pelatih burung, biar setiap pagi latihan cuma disemprot-semprot ini tuh. Saking kesalnya itu. Bukti otentik, ada bukti percakapan, ada bukti foto bahkan, dan juga ada bukti omongan-omongan dari informasi yang gue mau sampaikan. Jadi teman-teman, soal PSSI terutama di kalangan ESCO yang mempertimbangkan untuk mendepak STY itu memang betul adanya. Oke. Ini info A1 dan langsung dari Sekjen PSSI yang berbicara. Ya, itu mereka sudah rencanakan. Kalau kita lihat dari statement resmi, kita dengar langsung bahwa itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ya, rencananya STY mau dipecat itu sebelum laga melawan Cina, teman-teman. Jadi itulah realitanya bahwa STY dipecat dan digantikan oleh si Patrick Kluivert. Ayo kita dukung timnas, siapapun pelatihnya, siapapun ketua federasinya. Itu betul. Jika seorang Erick Thohir aja nggak bisa ngeberantas parasit yang ada di PSSI, kita masyarakat biasa berharap sama siapa lagi? Maksudku, Erick Thohir aja menurutku itu namanya kan udah besar, udah lumayan besar gitu. Masa dia aja takluk sama parasit yang ada di PSSI?
Terus harus orang kayak gimana yang bisa ngebasmi parasit yang ada di PSSI? Harus orang seperti apa? Harus orang kayak gimana kalau seorang Erick Thohir aja nggak mampu ngebasmi parasit yang ada di PSSI? Gue nggak sabar banget nunggu siang, nunggu PSSI mau ngomong apa. Ini kayaknya fans STY. Kalau kita lihat dari ya soal narasinya, berarti ini pendukung STY, pendukung timnas juga, bukan hanya pendukung STY tapi pendukung timnas juga. Keren. Kalau bukan Erick Thohir ya siapa lagi, kan pertanyaannya seperti itu. Ya kalau bukan Erick Thohir setidaknya ya mungkin ada campur tangan Pak Presiden. Ya tapi sudahlah. Sekarang STY sudah dipecat, ayo kita move on, ayo kita dukung timnas eranya Patrick Kluivert. Walaupun kita masih, ya sudah 6 hari berlalu, pemberitaan STY masih tetap menjadi trending topik. Ya kita tahu lah STY kurang lebih 4 tahun melatih Indonesia. Ya mau tidak masih kok tidak suka ya, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan nama STY masih membumi di Indonesia itu. Apa Bung Toel full senyum. Jadi kita dengar ini apa nih? komentar Anda tentang berita terbaru STY? Wih, Bung Toel tidak kasih satu pun statementnya dia. Keren. Oi, keren kan? Bung, Anda pasti update dong beritanya hari ini. Wih, Bung Toel full senyum, cok. Oke, apakah Bung senang atas ini semua? Bung Toel tidak bicara. Bung Toel cuma tersenyum. Dalam hatinya seperti apa tuh? Ya akhirnya STY dipecat kan begitu kan? Bung diam aja. Apakah mau ikutan seperti Coach Justin, tidak lagi mau senggol-senggol STY? Kita dengar dulu ini statementnya Toel pertama kali tahu STY dipecat seperti apa. Oke. Kira-kira apa yang Anda harapkan dengan penggantinya? Yang terakhir, kalau nggak mau jawab juga, mengapa Anda harus diam? Apakah ini akan selamanya? Gila, dia nggak mau jawab juga. Oke, Bung, kalau begitu, God bless you. Bung Toel tidak mau bicara itu ya. Padahal dia tahu tuh STY dipecat tapi dia tidak mau bicara. Tapi ya pasti dalam hatinya ya STY sudah dipecat, ya akhirnya yang selama ini saya mau itu terpenuhi. Mungkin dalam hatinya Bung Toel gitu. Nangis karena pasangan? Tidak. Nangis karena Sintayong? Yes. Aduh, kenapa nangis karena Sintayong? Berarti ini fansnya Sintayong nih. Atau fans timnas karena Sintayong. Nah, bisa jadi juga opsinya begitu. Itu temannya tertawa macam dia menangis. Kalau Kak menggiring Sintayong. Ini gara-gara Erick Thohir pecat Sintayong gitu. Saking fansnya mereka sama STY gitu. Sintayong tuh nanti bakalan dapat tempat negara yang lebih baik loh Kak. Orang itu kan gak gila bola. Niat banget kita nonton sampai terakhir ini. Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa omongan kasar Sintayong dalam 5 tahun menangani timnas. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah Sintayong dalam melawan mafia sepak bola Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah Erick Thohir dari godaan-godaan Bung Toel. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah sepak bola Indonesia dari peradaban-peradaban masa lalu yang buruk. Amin, amin, amin ya. Ya, masyarakat Indonesianya berharap begitu, bahwa sepak bola Indonesia jangan kembali lagi ke era-era kegelapan di mana banyak mafia, pengaturan skor, timnas tidak maju, ya kan, sepak bola gajah. Ya, masyarakat berharap di tangannya Erick Thohir sepak bola Indonesia semakin maju, target-targetnya semakin tinggi, apalagi dengan dipecatnya STY, datanglah Patrick Kluivert. Ya, kita berharap timnas semakin bagus, semakin berjaya, peringkat FIFA-nya semakin naik, kemudian target-target yang diberikan sama PSSI bisa
ya direalisasikanlah sama Patrick Kluivert dan timnya dia. Itu harapannya kita semua. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, memiliki catatan penuh dengan noda. Yang terakhir akan membuat jijik dengan pelatih timnas ini. Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Curaçao, ia hanya mencatat 1 kemenangan dalam 6 pertandingan sebelum dipecat pada Oktober 2021. Berlanjut di klub Adana Demirspor, Kluivert kembali gagal membuktikan diri dengan hanya mengantongi 8 kemenangan dari 20 pertandingan. Tidak cukup sampai di situ, pada 2017, laporan menyebutkan ia memiliki utang judi lebih dari 1 juta euro kepada geng kriminal. Dengan semua ini, apakah dia benar-benar pilihan tepat untuk mengganti? Tapi kan saya nonton wawancara dia dengan Najwa Shihab di narasi TV itu, dia bilang ya jangan bahas itu lagi karena sepertinya tidak terbukti waktu itu dari hasil penyelidikan polisi atau kejaksaan di sana lah. Ya tapi apapun beritanya, sudahlah, itu mungkin masa lalunya dia. Ya fokusnya kita dukung timnas, itu aja, Cong. Alasan kedua, kenapa Coach Shin Tae-yong diberhentikan atau dipecat oleh PSSI. Buat kalian yang belum nonton alasan pertama, kalian bisa cek video sebelum ini, dan alasan ketiga gue akan upload videonya setelah video ini. Nah, alasan kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, ini berkaitan dengan tactical yang sesuai dengan keinginan dan kenyamanan para pemain dan juga mungkin federasi. Kita tahu bahwa pemain sekarang, pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu mayoritas adalah pemain yang berasal dari culture Eropa, Belanda, yang dimana menjunjung tinggi yang namanya mindset sepak bola menyerang, sepak bola atraktif, yang tentu saja bertolak belakang dengan strategi dari Coach Shin Tae-yong yang lebih reaktif, yang lebih defense. Ya, kita tidak bilang parkir-bus, tapi lebih defense dan mengandalkan counter. Namun ya itu tipikal STY memang seperti itu. Memang yang berbeda dengan pemain-pemain diaspora kita yang kebanyakan sekarang kan itu 9, biasanya 9 pemain diaspora itu dari 11 orang, 9 diantaranya itu pemain-pemain diaspora. Nah, mereka ini kan terbiasa dengan pola menyerang ya. Kita tahu lah sepak bola Eropa seperti apa, khususnya Belanda, mereka tuh lebih mengandalkan ya taktik serang penyerangan daripada total defense ya. Kalau kita lihat STY selama ini kan dia mengharapkan yang namanya bertahan dulu baru mengandalkan serangan balik ya. Mungkin itu salah satu faktornya teman-teman, sehingga dia dipecat sama PSSI ya, mungkin salah satu faktornya dari faktor-faktor yang lain. Sudah dari laga lawan Cina, PSSI punya rencana pecat STY. Ternyata rencana pemecatan STY sudah ada jauh-jauh hari, yaitu pas timnas lawan Cina Oktober lalu. Menurut Erick Thohir, saat itu ada sebuah situasi panas yang membuat PSSI harus bertindak. Bahkan sebelum laga, situasi panas itu telah dimulai. Namun Erick Thohir tak menjelaskan secara detail bagaimana situasi panas tersebut. Namun yang jelas situasi panas itulah yang membuat PSSI berpikir untuk melengsarkan STY. Apalagi timnas waktu itu kalah pas lawan Cina. Namun pemecatan STY ditunda waktu itu karena dianggap terlalu mepet dengan laga timnas bulan November. Sehingga setelah STY gagal total di AFF, barulah dianggap waktu yang tepat untuk memecatnya. Ya, saya pikir itu salah satu langkah yang cukup bijak dari federasi untuk memecat STY di ya tersisa 2 bulan lah untuk kita laga melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau seandainya waktu itu federasi dengan gegabah memecat STY di tengah-tengah kompetisi kan waktu itu lawan Cina, seandainya waktu itu kita kalah dari Cina dan langsung dipecat, ya ceritanya akan berbeda teman-teman. Mungkin saja saat ini timnas bukan ada di peringkat ketiga di klasemen sementara grup C, bisa saja. Tapi ya itulah menurut saya salah satu langkah yang cukup bijak dari federasi. Ya mereka mengambil ya salah satu kesempatan di mana AFF menjadi salah satu tolak ukurnya. Walaupun tidak disebutkan, tapi kita bisa berpikirlah bahwa salah satu penyebabnya sebenarnya itu. Tapi ya sudahlah, karena statement resminya bukan itu, kita gunakan saja statement resminya mereka. Jadi ya itulah kenyataannya. Kita dukung saja timnas sekarang bersama Patrick Kluivert dan timnas Indonesia yang kita cintai. Siapapun ketua federasinya, siapapun pelatihnya, pemainnya, ya fokus kita dukung timnas saja supaya mereka bisa memberikan yang terbaik. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video kumpulan reaksi dari netizen Indonesia terhadap pemecatan dari STY. Ya sudah 6 hari berlalu, tapi ya itulah, mereka masih mencintai STY karena kurang lebih 4 tahun STY memimpin timnas Indonesia dan sudah banyak hal yang sudah dirubah dan dilakukan. Dan kita lihat pemerintah Indonesia sampai tidak tanggung-tanggung kasih golden visa ke STY. Itu membuktikan bahwa STY punya ya andilah dalam sepak bolanya kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.